Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Dan hari ini saya ingin bagikan salah satu tips dan trik. Ini tipsnya itu mau di Shopee, Bukalapak, Lazada, ataupun Tokopedia teman-teman. Karena di sini itu yang kita bahas itu tentang iklan dan upload produk. Nah, jadi iklan dan upload produk itu ada tips dan triknya. Yang terutama kita upload produk di jam-jam tertentu. Yang akan kita bahas di video kali ini itu tentang riset jam tayang. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu riset jam tayang. Jadi jam tayang ini apa sih maksudnya? Nah, jam tayang ini yang dimaksud itu adalah ketika kita upload produk dan kita iklan produk di jam-jam tertentu, maka kita akan bersamaan dengan pengunjung yang serentak masuk ke marketplace. Jadi jam tayang ataupun jam ramai adalah metode paling ampuh untuk menarik perhatian pengunjung ke toko kita, teman-teman ya, mau ke toko kita maupun ke produk kita. Oke, di sini saya akan bahas 4 poin ya teman-teman. 4 poin tentang cara riset jam tayang. Oke, yang pertama di sini tentang poin pertama yaitu waktu ibadah. 80% setelah sholat orang akan lebih memilih tidak langsung berangkat kerja, tapi lebih memilih untuk membuka gadget. Betul banget teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang kalau udah ibadah itu mereka itu langsung buka gadget. Mau itu masuk ke Facebook maupun masuk ke Instagram ataupun masuk ke marketplace, mereka itu akan fokus buka gadget. Nah, dari kebanyakan semua orang yang melakukan seperti itu, pasti sebagian orang itu bakal masuk ke marketplace teman-teman. Yang mereka cari adalah produk yang mereka inginkan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, riset menggunakan waktu ibadah itu sangatlah bagus teman-teman. Karena saya udah mencoba nih. Saya udah mencoba pertama kali saya iklan produk mukena. Nah, saya ambil dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Ini jam pertama ya, jam pertama. 20 pesaing dengan kompetitor. Artinya kita tidak memiliki pesaing yang banyak di jam ini. Benar sekali teman-teman. Karena iklan setiap kompetitor itu berbeda-beda. Kebanyakannya juga, hampir 80% juga iklannya itu ada di jam 12 siang sampai jam 1. Ada juga yang dari jam 8 pagi-pagi, ada juga yang dari jam 6 pagi-pagi. Nah, kalau jam 5 itu sangatlah sedikit teman-teman, minim. Karena apa? Karena ya mereka itu gimana ya, mikirnya itu karena produknya itu gak ada yang lihat sih kalau misalnya jam segitu. Tapi siapa tahu kita bisa coba dulu teman-teman di jam segitu, dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu jeda waktunya ya, 1 jam. Kalau misalnya bagus, teman-teman bisa ambil tuh waktu itu, teman-teman simpan buat di jam-jam berikutnya untuk iklan nanti. Terus masuk di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Ini 80% bersaing dengan kompetitor. Itu jelas banget teman-teman. Karena di jam-jam itu, semua pekerja itu akan istirahat di jam-jam tersebut. Ditambah lagi tuh jam ibadah zuhur ya. Ibadah zuhur terus istirahat makan. Nah, di situ banyak tuh orang tuh yang buka marketplace terus beli produk. Mereka itu apalagi mau tanggal gajian nih, mereka mau pas tanggal gajian mereka itu pasti lihat-lihat jam-jam itu teman-teman. Waduh, itu sangat udahlah keren banget teman-temannya untuk iklan. Nah, di situ kita akan bersaing dengan kompetitor yang sangat banyak. Jadi kompetitornya itu bukan 10, 20, 30 tapi banyak teman-teman. Semua marketplace pasti banyak yang namanya kompetitor untuk iklan. Dan buat teman-teman yang budgetnya itu minim, itu jangan pernah salah paham menyalahkan bidnya, menyalakan kata kuncinya, menyalakan deskripsinya, menyalakan judulnya. Karena semuanya itu berjalan sesuai algoritma dari marketplace tersebut, teman-teman. Jadi, buat teman-teman, silakan optimasikan lagi judul, deskripsi, foto produk, harga, semuanya teman-teman optimasikan, perbaiki lagi. Setelah diperbaiki, setelah teman-teman perbaiki semuanya, silakan iklan kembali di jam-jam selanjutnya. Oke, misalnya di jam 12 siang sampai jam 1 siang, produk teman-teman itu kliknya itu lumayan ya. Istilahnya itu bisa teman-teman itu misalnya 50%. Itu simpan lalu teman-teman tulis. Mau tulisnya itu di memo laptop, mau di board ataupun mau di HP, teman-teman tulis. Misalnya kayak gini, jam 12 siang. Traffic yang masuk, klik yang masuk, pengunjung yang masuk itu sekitar 50%. Teman-teman bisa kalkulasikan sendiri ya. Terus dari jam 5 pagi misalnya trafiknya itu cuma masuk 30%. Berarti yang jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu teman-teman bisa skip. Teman-teman bisa skip dan masuk di jam 12. Nah, di jam 12 ini teman-teman pegang waktunya ya. Pegang dulu. Jadi ini salah satu kesempatan jam untuk iklankan produk kita selanjutnya. Terus masuk dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, di sini ini mungkin kurang ideal juga ya, karena di jam ini ketika udah sholat mereka tuh langsung kerja lagi. Terus pulang itu kadang-kadang nggak bisa buka HP ya, apalagi yang dijemput punya kendaraan sendiri. Kecuali yang dijemput tuh, mau dijemputnya pakai Grab, Gojek, mereka itu pasti masuk marketplace. Tapi itu kurang ya teman-teman. Saya kalkulasikan itu 70% sih biasanya, kayak gitu. Tapi itu terserah teman-teman mau coba di jam ini, silahkan ya teman-teman. Kan ini juga cukup bagus juga ya. Soalnya cukup bagus itu di jam akhir, dari jam 5 tuh. Di jam 5 sore itu teman-teman. Nah, kita ambil lagi nih dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kita ambil berapa sih
pengunjung yang masuk ke produk kita dan toko kita misalnya ada sekitar 40%, berarti kita simpan dulu. Semuanya kita simpan waktunya. Kita simpan. Nah, masuk di jam terakhir itu di jam keempat dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Di sini pesaingnya tuh bakal lebih banyak lagi teman-teman. Karena apa? Karena di jam-jam seperti ini mereka itu kebanyakannya itu istirahat. Jam 7 kebanyakan itu rebahan, nonton TV ataupun buka HP. Nah, di sini mungkin pesaingnya itu akan lebih banyaknya. Di sini teman-teman harus siapkan budget juga, karena kalau budget kecil itu nggak bakal nampak produk kita teman-teman ya. Serius nggak bakal nampak kalau di Tokopedia. Kalau dulu sih sering nampak ya, karena mungkin karena kompetitornya itu masih sedikit ya. Beda sama sekarang, karena yang jualan itu setiap hari itu bakal banyak. Yang buat toko aja pasti seharinya itu lebih dari 100 orang teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan pernah mikirnya itu iklannya itu kok nggak berjalan, kok nggak inilah, nggak itulah, nggak closing ya, karena budgetnya itu berapa teman-teman, kayak gitu ya. Nah, di jam seperti ini silahkan teman-teman riset ataupun tunggu sampai jam 10 malam, mau dilebihkan juga terserah. Berapa nih konversinya, apakah ada 80% ataupun 70%. Misalnya nih 70%, berarti kita bakalan ambilnya itu yang konversi dari jam 12 siang ya, 50% tadi, dan jam 7 malam 70% tadi kita ambil dan kita akan coba iklan di waktu kedua, maksudnya itu di hari kedua. Misalnya teman-teman iklan hari ini, nah hari besoknya misalnya budgetnya udah habis, teman-teman isi saldo lagi, terus iklan lagi. Nah, ambil tuh jam-jam itu teman-teman, jadi kita fokusnya di jam-jam 2 itu, jam siang dan jam malam. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk di hari keduanya itu teman-teman bisa atur budgetnya yang lebih besar lagi ya, mau 200.000, 300.000 itu terserah ya teman-teman. Karena yang jelas budget kecil itu tidak akan mempengaruhi iklan naik teman-teman. Itu tergantung kitanya ya, tergantung budgetnya juga. Dan untuk algoritmanya ya, algoritma iklannya itu jadi kayak gini ya, menurut saya pribadi. Yang suka iklan, yang suka ngeluarin duit, kadang-kadang closing, kadang-kadang enggak ya teman-teman. Itu wajar ya, karena yang namanya bisnis online itu kayak gitu. Jadi ketika ada kompetitor saldo 500.000 dengan bid iklan 3.000 per satu produk, itu otomatis akan muncul di atas. Karena apa? Karena para pesaing yang lainnya mereka itu atur budgetnya itu cuma 1.000, ya otomatis bakal kalah teman-teman. Dan dari pihak ataupun dari sistemnya akan lebih menaikkan dengan budget yang lebih tinggi. Nah, buat yang budgetnya rendah itu nunggu dulu si budget yang lebih besar itu habis. Maksudnya itu yang 500.000 tuh, terus bidnya itu udah habis, nanti akan otomatis masuk ke budget bid yang 2.000. Nah, kalau bid yang 2.000 itu habis, itu akan langsung masuk ke yang bid 1.000. Itu seterusnya seperti itu sampai ke bid yang terendah, itu 350 perak. Nah, kalau teman-teman atur bid seperti itu, terus gak ada traffic selama 1 hari, itu wajar teman-teman. Karena apa? Karena kita menunggu dulu bid-bid yang lebih besar itu habis. Setelah habis akan masuk ke bid-bid kita tuh yang lebih kecil itu. Nah, kita akan masakannya tuh di situ nanti. Kayak gitu ya. Itu untuk algoritma iklannya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Di sini waktu flash sale. Jam flash sale jam 8, jam 10, jam 2, jam 6, jam 7 dan jam 10. Jam dimana orang-orang memburu promo besar-besaran dan kita bersaing dengan promo. Oke, jadi benar teman-teman ya. Iklan di waktu flash sale itu kita akan bersaingnya itu dengan 2 kompetitor. Kalau di Tokopedia itu kejar diskon ya. Nah, kita akan bersaingnya itu seperti itu. Teman-teman bisa pakai waktu-waktu seperti ini karena apa? Biasanya itu dari kategori flash sale. Misalnya kategori kejar diskon nih, produk fashion mukena. Nah, ketika orang itu klik fashion mukena, terus mereka itu scroll ke bawah, nggak ada yang sesuai, nggak ada yang diinginkan, mereka itu langsung cari di pencarian mukena dewasa misalnya. Klik langsung kan banyak tuh mukena-mukena di bawah. Nah, di situ teman-teman bisa gunakan tuh waktu-waktu ini untuk bersaing dengan flash sale ataupun dengan kejar diskon. Dan jangan lupa teman-teman juga ada pesaing lainnya yaitu kompetitor. Di sini teman-teman atur ya, mau pakai jam yang poin pertama ataupun pakai jam yang poin kedua, itu terserah. Dan untuk poin yang ketiga di sini hal yang harus diperhatikan yaitu iklan dan budget. Benar, seperti yang saya bahas, kalau iklan kecil itu belum tentu produk kita itu akan secara menyeluruh trafficnya itu bakal masuk. Jadi atur budgetnya dulu dan iklannya. Teman-teman yang akan iklankan itu budget 100.000. Nah, yang akan teman-teman pikirkan itu apa sih? 100.000 itu paling bisanya itu tarik traffic doang. Jadi untuk iklan 100.000 itu teman-teman cuma mikir kayak gini, wah ini produk saya yang baru nih, buat trafficnya lebih banyak, dengan budget 100.000. Nah, iklankan satu produk itu dengan bid yang terbesar terserah. Karena apa? Yang kita kejar dengan budget seperti itu tarik traffic teman-teman ya. Jadi masuk si trafficnya ke produk kita, terus traffic di produk itu banyak, misalnya ada 1.000 yang dilihat, 2.000 yang dilihat, itu nggak bakal susah buat orang nyari produk kita. Kalau trafficnya udah besar, biasanya produk itu akan mudah dicari teman-teman, kayak gitu. Terus target market. Nah, target market juga benar di sini ya. Target market yang akan kita targetkan di sini itu apa? Produk fashion wanita.
Berarti targetnya tuh wanita, nggak mungkin kan laki-laki. Nah, untuk target wanita, teman-teman bisa riset. Wanita jam 8 ngapain sih? Terus jam 10 ngapain sih? Jam 12 ngapain sih? Jam malamnya ngapain sih? Teman-teman itu bisa riset. Risetnya itu terserah ya. Mau tanya-tanya sama teman-teman kalian ataupun mau tanya sama siapapun itu terserah. Yang penting teman-teman tahu target marketnya itu siapa. Kalau udah tahu, teman-teman itu bakal gampang tuh iklannya. Kayak gitu ya. Terus tanggal. Wah, ini tanggal kayaknya ini bonus ya buat teman-teman. Kalau saya iklan di tanggal 29 sampai tanggal 7. Kenapa dari tanggal segitu? Karena biasanya tanggal segitu tanggal gajian, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan tanggal-tanggal seperti itu. Biasanya kalau wanita itu kalau udah lihat tanggal, wah besok mau gajian nih, wah siap-siap dong cari produk-produk yang dia inginkan dari flash sale ataupun dari iklan maupun dari itu, mereka itu pasti beli, masukkan keranjang otomatis dia itu beli kayak gitu. Teman-teman siapkan iklan, teman-teman siapkan budget, dan teman-teman siapkan stok produk di situ ya, di tanggal-tanggal seperti itu. Pasti itu, insya Allah pasti banyak yang lihat dan otomatis bakal closing. Karena saya juga udah coba seperti itu. Untuk iklan mau kena aja, padahal target saya itu ibu-ibu loh teman-teman, tapi banyak loh itu yang beli waktu itu. Oke, jadi itu untuk poin yang ketiga. Dan untuk poin yang terakhir di sini, keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan, kita bisa mendapatkan traffic masuk ke toko kita jika iklan dan upload produk rutin di jam-jam tersebut. Kerugiannya itu kita akan bersaing dengan kompetitor lain. Benar ya teman-teman? Karena kalau misalnya kita upload produk di jam-jam waktu ibadah, di jam-jam waktu flash sale, itu upload produk secara rutin, setiap hari iklan, setiap hari ya teman-teman, mau rugi berapapun yang namanya iklan tuh ya kayak gitu teman-teman ya. Gak ada batasan buat rugi. Pembuatan 1 juta rugi nggak jadi masalah, namanya juga iklan kayak gitu ya. Itu yang namanya jualan di Tokopedia, Shopee ataupun Lazada teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang keempat poin ini, semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebuah ilmu untuk riset jam tayang ya. Teman-teman silahkan praktekkan untuk riset jam tayangnya. Oke, mungkin videonya cukup itu saja ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Untuk pertanyaan bisa teman-teman cek di bawah ya, di deskripsi. Mau Telegram itu sudah ada ya teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.